Jadi prinsipnya dia itu selama kita masih bisa memberikan yang terbaik buat anak-anak, ya kenapa enggak? Tapi kalau di sana kita mau cari ngoyoh tuh tahu nggak? Maksudnya ngotot banget untuk memberikan yang terbaik, ya sudah segitu aja karena standarnya mereka ya segitu karena nggak bisa lebih dari itu gitu. Buat apa jadi negara maju kalau gitu? Kan lucu, kita hidup buat menikah, punya keluarga. Kebahagiaan tertinggi kan juga dari anak juga. Betul. Dari berkeluarga. Tapi ada mindset orang negara maju. Benar, beda keperluan kepentingan pribadi lebih utama dari keluarga dulu. Karena ekonominya kan. Kedua, dan juga karena dia udah merasa terpenuhi, jadi udah cukup. Contoh, dia kalau sendiri dia bisa pakai branded. Ya, contoh ketika dia nikah, dia harus biayain istri dong. Berarti dia udah nggak bisa pakai branded, harus membiayain bagi setengahnya ke istri. Coba punya anak, sepertiga dong. Berarti kamu makan siang aja harus cari yang pinggir jalan yang murah. Li, aku bawain ke kamu ini bos properti, teman baik aku. Orangnya bisa dipercaya dan luar biasa baik hati. Dia udah pengalaman bisnis properti banyak. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol soal properti ya mau ya. Soalnya kan properti sekarang orang pada bingung kan. Saya lagi menanti-nanti nih, apa yang dijelaskan dan saya kira-kira bisa beli apa enggak gitu. Kalau sekarang kita lebih pengen bahas sih kan orang bingung ya kayak kita beli rumah sekarang enggak? Atau kalau punya rumah dijual enggak? Atau dikontrakin enggak? Atau kita apain, apa didiemin aja gitu kan orang pada bingung nih karena pandemi ini kan jadi nggak menentu ya Pak Joni ya? Biasanya kan beli properti mah didiemin aja jadi duit gitu kan? Iya, zaman dulu kan properti kayak emas gitu loh. Tapi sekarang kan banyak orang pikir pandemi lagi butuh cash, kadang-kadang jual rumahnya murah-murahan, yang penting dapat cash. Ada yang pikirannya begitu juga gitu. Ya kita juga salah satu pasangan yang punya properti, lagi pandemi ini enaknya jual apa nggak? Ada pikiran itu juga, makanya hari ini mau cari Korofim untuk ketemu bos besar. Ngomong-ngomong properti kamu banyak nggak? Kita kan suka kepo sama harta orang ya. Nggak, soalnya di luar sana banyak taunya kita itu couple yang nggak kaya. Enggak, biasa aja. Apa yang penting kita punya simpanan gitu. Jadi istri bukan simpanan yang lain ya, bukan simpanan yang lain, maksudnya simpanan buat ditabung, aset. Tapi kalau saya nggak pinter kumpul uang. Saya dari dulu sikapnya misalkan dapat 10.000 pakai 10.000. Ya besok mikir lagi. Boros kali ya, kalau Pak ya. Istri saya, kamu udah dapat 10.000 minimal 3.000, 4.000 kamu harus skip. Nanti kalau kita nggak punya uang gimana gitu, karena itu Indah banyak berantem. Tapi puji Tuhannya gara-gara sering berantemnya itu dia punya tanah, dia punya rumah, dia punya apartemen gitu. Kalau kamu punya uang Li, yes, 10 miliar misalnya, mendingan beli di Indonesia apa beli di Korea? Indonesia. Kenapa? Karena Korea itu udah terlalu mahal. Kedua, mau berkembangnya seberapa lagi, apalagi di situ ya. Pak Joni kan pernah sempat bicara juga. Kalau populasinya kalau lagi nggak bagus, pasti harganya nggak naik-naik. Karena apa? Orang Korea itu satu anak aja susah banget nggak mau lahiran. Soalnya apa? Mereka seumur saya aja nggak nikah banyak loh. Apalagi Indonesia masih suka tuh. Apalagi Indonesia itu tanahnya tuh masih luas, masih banyak tanah. Sedangkan kan kalau di luar negeri tuh banyak kan apartemen. Rata-rata ya orang yang zaman sekarang ya, zaman now ini. Melihat kayak kita kenapa sih kalau ngeliat ke Bali kita lihat sawah itu rasanya refresh karena apa? Tanah kita nggak ada gitu. Jadi orang sebenarnya sekarang untuk zaman sekarang nyarinya sebenarnya ada tanah, punya investasi kalau bisa tanah, nyari apa-apa punya tanah gitu loh. Jadi ya sebenarnya itu salah satu yang kalau mau investasi ya aku lebih prefer ya Indonesia pastinya karena penduduknya banyak, luas tanahnya juga banyak, daerah pelosok-pelosok masih ada. Jadi ya kedepannya ya, kita jangan ngomong tahun ini, mungkin 5 tahun, 10 tahun lagi ke depan itu pasti. Nah, kalau orang kita kan ya John ya, kita kan kuliah, terus kerja, pengen nikah, pengen beli rumah. Nah kalau orang Korea kenapa pada nggak mau nikah? Bukan nggak mau nikah. Satu, uangnya terlalu mahal, serba mahal. Dengan pendapatnya mereka, contoh. Orang Indonesia banyak pikir enak ya kerja jadi di Korea, misalkan TKI tapi kerja di Korea enak nih, pulang-pulang dia bawa 80-100 juta. Oke, saya nanya nih, pendapatnya mereka itu sebulan itu 2-3 juta won. Anggapannya kalau jadi rupiah berapa? 25-35 juta sebulan. Gede banget dong ya. Tapi di sana pakai uangnya berapa? Living costnya berapa? Sama aja minus. Beda lagi dia dapat mes, nggak pernah makan apapun, tinggal makan nasi kotak diem.
bener-bener istilahnya kalau ke sana itu bener-bener niatnya cuma kerja, nggak bisa pakai belanja, nggak bisa ngapa-ngapain, bawa pulang ke Indonesia itu beda lagi. Tapi ya bener-bener sengsara. Apakah Niat mau hidup seperti itu? Gitu. Niat banget. Kalau kamu nih berdua ya, misalnya punya anak 1 atau 2 tinggal di Korea tuh, kamu minimum berapa duit punya di situ? Waduh, Dia sebentar. disuruh, Beb, apa kita ke Korea? Kerjanya bagaimana? Di Jadi, sana susah kan? 50 juta gitu cukup nggak hidup di Korea? Sebulan. 50 juta Rupiah. nggak rupiah? Iya, nggak cukup. Nggak cukup. Nggak cukup. Nggak cukup. Karena contoh uang sekolah anak. Ya beda lagi kita mau sekolahin sekolah negeri. Gratis dong kalau itu? Iya, tapi ada biaya kayak makan. Kan dia makan siang kan mereka harus bayar Ada lah, pribadi. tapi mungkin nggak semahal itu, tapi ya tetap gratis. Ya makanya kita mau hidup sepertinya apa? Kalau di Ya. sini juga kasarnya kita mau sekolah negeri ya nggak mahal dong. Ya. Kita Iya. kenapa Gratis. mahal? Kenapa anak kita kan international school. Anak-anak kita pinginnya belinya yang lebih bagus. Jadi prinsipnya dia itu selama kita masih bisa memberikan yang terbaik buat anak-anak, ya kenapa enggak? Tapi kalau di sana kita mau cari ngoyoh tuh tahu nggak? Maksudnya Ngotot banget aja. untuk memberikan yang terbaik, ya sudah segitu aja karena standarnya mereka ya segitu, karena nggak bisa lebih dari itu gitu. Buat apa jadi negara maju kalau gitu? Maksudnya gini. Tapi beda. Beda, Dengan kualitas mereka sekolah negeri aja, mereka standarnya standarnya tinggi. lumayan tinggi. Kedua, dan meskipun dia naiknya angkutan umumnya udah kualitasnya Udah internasional. beda, iya. Jadi nggak mengganggu perjalanannya mereka, lebih tepat waktu kereta, apalagi tren MRT lebih tepat waktu daripada kita bawa mobil, dan cost-nya lebih rendah. Kedua, kita naik itu pun nggak malu. Kasarannya kita mau jalan kaki, kita lagi nggak punya duit, jalan kaki 30-40 menit. Loh, lu kere ya nggak punya uang nih jalan kaki? Enggak, itu lifestyle. Jadi sebisa mungkin kita bisa low cost, ya bisa. Dengan itu kita biayainya anak-anak. Jadi kan Tapi kadang-kadang kalau di luar negeri kenapa dibilang negara maju? Karena memang standar ekonomi mereka rata-rata mayoritas orang itu udah menengah ke atas. Jadi Iya, tapi kan lucu. Kita hidup buat menikah, punya keluarga. Kebahagiaan tertinggi kan juga dari anak juga, dari berkeluarga. tapi ada mindset orang negara maju. benar beda mindsetnya. Keperluan kepentingan pribadi lebih utama dari keluarga Benar. dulu. Karena ekonominya kan. Kedua, dan juga karena dia udah merasa Lifestyle-nya terpenuhi, udah jadi begitu. udah cukup. Contoh, dia kalau sendiri dia bisa pakai branded. Ya contoh Ketika dia nikah, dia harus biayain istri dong. Berarti dia udah nggak bisa pakai branded, harus membiayain bagi setengahnya ke istri. Coba punya anak, sepertiga dong. Berarti kamu makan siang aja harus cari yang pinggir jalan yang murah. Ya berarti kan faktor ekonomi di negara maju Jadi yang membuat menurut aku ya, kayak adik aku dulu tuh sekolah di luar negeri, dia udah merasa nggak mau tinggal di Indonesia. Karena apa? Dengan dia hidup sendiri, dengan istilahnya aku sendiri, pakai buat aku ngurus rumah sendiri, that's okay. Nggak ada yang nertawain, ih lu nggak punya pembantu. Nggak ada yang ngeremehin, karena memang standar hidup mereka udah segitu. Dan dia memang niatnya cuman, aku mau sendiri, nggak mau. Jadi udah pola pikir sih. Menurut aku kalau yang nggak berpikir untuk family, hidup lebih nyaman, di sana oke banget. Tapi kan kalau kita ya namanya kita kedepannya kita pengen apa sih? Family, happy family, pengen punya sesuatu yang lebih baik, memberikan lebih baik. Pasti orang luar pun berimpian cita-cita hidupnya di Indonesia. Berarti menurut kalian berdua lebih bahagia tinggal di Indonesia? Sementara waktu iya. Tapi kalau nanti tuanya, mungkin udah tua banget, Ya. mungkin bisa nyaman negara saya sendiri. Contoh, nggak perlu bayar apapun, asuransi Lebih keluar, arah ke sana, dan makanya. juga istri anak ke cover, dan juga Maksudnya kayak kemana-mana orang tua kita diutamakan. pergi sendiri pun masih bisa karena kursi selalu disiapkan. kalau di sini nggak bisa, harus ada Dan neni, harus ada kasarannya itu. kita sampai nggak ada uang makan pun dari negara disiapkan, siang hari dikasih makan, ada orang tua-tua kumpul. Jadi mungkin lebih sehat dalam arti kita nggak manja sama orang. Ya kalau di Korea setidaknya. Tapi kalau sementara waktu ini saya sangat sangat bersyukur dan sangat senang tinggal di Indonesia karena anak saya bisa mendapatkan di atas rata-rata. Kita juga setidaknya punya kerjaan tetap. Setidaknya istri saya kita mau punya apa masih bisa sanggup gitu. Tapi kalau ini pendapatnya Lia, apa rata-rata orang Korea yang tinggal di Indonesia udah merasakan, oh di sini memang enak. Orang Korea seumur saya udah kesini, dia nggak mau pulang. Tapi yang udah stay-nya di sana, kayak adik saya dulu ST pernah tinggal sini, terus dia pulang.
sekarang kan udah nikah, punya anak di sana, dia udah enjoy banget. Memang nggak bisa kayak punya sopir, punya pembantu, nggak bisa di sana, nggak mungkin. Kita dengan kemampuan kita nggak mungkin. Tapi dia dengan suaminya, kasarannya pulang minum soju berdua, ya soju kan murah. Itu kenikmatan mereka, yang penting lihat baby tidur, udah pagi mereka berangkat kerja bareng, pulang susah-susah, kadang-kadang pulang sampai jam 12, jam 1, pagi harus nemenin seniornya, tapi ya mereka menikmati itu gitu. Nah, tapi kalau mereka datang ke sini misalnya ya, terus ngelihat kamu pakai perhiasan bagus, pakai naik mobil mewah, terus mereka tinggal di apartemen yang boleh dibilang mewah gitu, mereka komentarnya apa? Rata-rata teman saya dan keluarga saya dengan umur saya nggak ada yang sebagus saya, dalam arti bukan saya bilang bagus banget enggak, tapi saya termasuk sangat dikasih rezeki lah sama Tuhan. Cuman bukan karena saya ada di sini atau di sana. Saat mereka lagi liburan atau karaoke sama teman-teman minum-minum, saya kerja. Saat mereka liburan holiday 3 hari 4 hari ke villa, saya sama istri tidur sejam, saya kerja. Jadi saya nikmatinya sekarang. Mungkin saya di sana juga waktu itu kan saya udah ditawarin beberapa manajemen juga, pernah dapat kerjaan juga di sana. Sekali dapat kerjaan uangnya lebih gede di sana. Cuman ya saya pikir saya lebih terjamin di sini nih. Saya waktu itu mengambil keputusan 2010 2011 ya mengambil keputusan di sini gitu. Oke. Nah, kembali ke properti nih. Jadi kalau kamu punya uang, kamu lebih baik investasikan di Indonesia karena imbal baliknya atau keuntungannya lebih tinggi mungkin di sini. Iya, kalau dulu, zaman dulu, Korea jauh. Dulu ke zamannya Gangnam, nggak ada yang mau invest. Karena dulu bukan Gangnam yang termahal. Dulu yang lebih pinggir-pinggir. Sekarang, yang dulu yang punya satu gedung Gangnam itu, kaya raya. Sampai naiknya kan ratusan kali lipat. Itu dulu, tapi kalau sekarang mau beli Gangnam satu building, kita harus 17 triliun itu dari mana? Saya ada sih, bentar saya bantu. Oh iya, amin. Kebetulan pas lagi ada 17 triliun kemarin. Tinggal ditulis, tapi nggak usah cair. Tapi kalau sini kan saya tadi tanya-tanya juga sama Pak Joni, sama Korofi juga kan tahu properti. Di sini masih ada lah 1M dengan rumah impian yang kita harapin 2 lantai. Masih ada 1M, berarti di sana cuma 100 juta. Jadi istilahnya harapan orang-orang atau manusia-manusia di Indonesia itu lebih besar untuk memiliki sebuah aset. Kalau di sana kayak udah hopeless banget, dan itu kan suatu saat ya kita ngomong 5-10 tahun ke depan ya. Aku baru ingat, kayak Korofi tadi tanya, kenapa segitu susah mereka mau tinggal apa gitu. Karena apa? Mereka itu mindsetnya orang Korea itu rata-rata harus punya mobil, rumah, setidaknya di tabungan ada uang dulu baru mau nikah. Beda sama Indonesia. Kita nikah dulu yuk. Nanti kita cari uang pelan-pelan bareng. Pikiran maju. Kayak Pak Joni itu tadi bilang, oh besoklah kita beli. Pas mau beli dokumen kurang, ini kurang, baru stres. Benar. Jadi kalau orang Korea teman saya itu kenapa nggak nikah-nikah? Iya, aku baru ingat. Bener, kayak di tabungan aku belum 1M nih, belum lengkap. Terus aku mobilku masih Xenia contoh. Terus penghasilanku kadang-kadang 20 juta rupiah, 30 juta rupiah sebulan kurang. Padahal dianggap cukup. Enggak, mereka itu pinginnya aman tentram dulu baru nikahin biar istri nggak tersiksa gitu. Orang Korea rata yang bener, yang otak yang bener ya, yang gesrek banyak nih ya. Cuman, nah dari situ juga aku mikir, aku dulu juga waktu masih muda juga nggak kepikiran diajak nikah. Ya udah nikah aja. Lu punya apa? Nggak pernah nanya ya kan, yang penting cinta ya kan. Dulu ngomongannya, tapi sekarang setelah ngalamin akhirnya kita tahu, oh anak gua nggak boleh kayak gitu. Lu harus punya, istilahnya lu punya harus harta sendiri ya. Kalau bisa nyicil ini ya buat anak gitu loh. Jadi ya buat, ya istilahnya tabungan buat mereka juga. Daripada cuma di bank doang, tapi kalau ada aset ya lebih baik gitu. Kalau aku ya, kemarin ngobrol sama istri kan, aku mau anak keempat kan. Terus kenapa sih lu demen banget punya anak banyak, lu nggak pusing bayarin sekolahnya, apa semua ntar nikah, apa segala macam gitu-gitu. Saya mikir kayak, aku menikah udah 7 tahun lebih, udah mau 8 tahun. Paling bahagia kan sama anak. Ya betul. Jadi kalau kebahagiaan tertingginya adalah anak, ya kalau kita punya banyak anak kan kita makin bahagia terus kan. Semua kerja keras aku, menurut aku terbayarkan karena aku mendapatkan kebahagiaan yang paling tinggi. Tergantung tujuan seseorang sih benernya ya. Sama kalau umur kita masih 20 sekian, 28, 26, nikahnya kayaknya lebih gampang deh. Karena aku masih muda, masih bisa nih. Tapi orang Korea rata-rata 34, 35 itu baru niat nikah. Otomatis ketakutan tambah dong. Aku sebentar lagi 40, penghasilanku kurang. Gimana ya? Makanya orang Korea itu jarang mau nikah, jarang mau punya anak. Tapi kadang-kadang Indonesia pun berpikir sama. Jadi di angka 20, apalagi cowok ya. Kalau cewek mah
sok atuh aye gitu ya, tergantung cowoknya ada duit, ayo gitu kan. Cuman kalau cowok pasti pikir, aduh gue beli rumahnya gimana, gue beli mobilnya gimana. Ya adik-adikku juga sampai sekarang masih sewa, nggak ada rumah milik mereka itu, makanya segitu susah. Makanya saya sama istri lebih baik invest di Indonesia dong, properti masih berkembang dengan kayak 10 tahun lalu 200 juta, sekarang jadi 500 juta. Masih sangat potensi. Kalau Korea udah stuck di sini. Aku jadinya tuh ini loh, menurut aku tuh ini ironis ya. Kita memajukan satu negara dengan harapan rakyatnya makin bahagia. Tapi ini negara makin maju, rakyatnya makin takut. Makin takut untuk menikah, makin takut untuk punya anak, nanti kan John? Ya. Ini nggak cuma Korea loh, di Jepang juga begitu. Jepang lebih parah lagi. Semua negara gitu. Pokoknya negara maju sih ya. Negara maju sama negaranya kalau kecil kayak Singapura, Korea, Jepang, negaranya nggak terlalu gede seperti kayak Cina kan populer. Dia plong, makanya hukuman mati aja gampang kan. Tapi kalau yang kayak Singapura, mereka itu nggak mau urusin diri sendiri aja, harus ekstra kan. Makanya anaknya nggak banyak gitu. Iya benar. Iya, kan jadi ironis kan. Sama aja kayak gini, kita punya handphone, sekarang ada internet, harapan kita adalah lebih nyaman, hidup lebih jadi lebih nyaman gitu. Yang ada sekarang anak kita megang handphone aja ketakutan kan. Ya soalnya video-videonya terlalu banyak ya sekarang. Iya, dan mereka gamers banget kan, jadi nontonin terus gitu. Itu kan jadi ironis. Sesuatu yang mestinya memberikan satu kenyamanan, memajukan peradaban, tapi malah jadi bikin peradaban mundur dalam arti kayak kekeluargaan hilang. Sebenarnya ya itulah gunanya manusia itu mencari solusi lagi. Jadi memang semua kalau dibilang masalah kemajuan teknologi, kemajuan peradaban, kemajuan apapun itu semua sebenarnya dampaknya positif. Nah, gunanya kita sebagai manusia mencari solusi di mana di situ kemajuan itu ada kekurangan, itu solusinya apa supaya kita oh ya, kira-kira kalau misalnya dengan kemajuan teknologi seperti ini berarti solusinya harus ada misalkan pembatasan umur dengan memasukkan identitas diri atau apa gitu. Jadi menurut aku tiap ada kemajuan harus ada solusi. Kemajuan harus ada solusi untuk kita bisa menikmati hidup. Gitu. Jadi kalau istilahnya kalau di sini kan misalnya aku berpenghasilan 10 juta rupiah, aku udah bisa ngidupin keluarga, istri sama anak, mungkin hidupnya nggak terlalu mewah, tapi aku dengan 10 juta rupiah, istri aku sama anak aku 2 tuh udah bisa hidup dengan mending ya, maksudnya dia masih bisa nyicil rumah walaupun mungkin nggak besar, masih punya motor atau mungkin mobil 1 gitu mungkin masih bisa. Nah, dengan uang yang sama atau dengan katakanlah uang 50 juta aja di Korea mau ngidupin istri 1 sama anak 2 kan nggak bisa. Jadi kalau aku ngelihat secara indeks, bukan indeks kualitas dari mobil atau kualitas dari rumah, tapi indeks dari kebahagiaan, mungkin dia lebih bahagia. Kenapa? Karena kan orang punya pasangan kan tentunya juga enak, ada yang bisa diajak ngomong. Orang punya anak kan juga mungkin kita lebih bahagia gitu. Benar nggak sih kayak gitu? Kalau kita sih iya, karena kalo saya juga suka, saya dari dulu kan anak tunggal kan, saya anak tunggal dari dulu pingin cepat nikah. Itu pun saya nikah kan 30 itu termasuk nggak cepat karena anak saya yang pertama 14. Itu aja kadang-kadang saya nggak nyambung, dia omong apa, K-pop ini nggak nyambung, terus TikTok ini, ini apa ya, kayak ketinggalan. Apalagi anak saya yang umur 1 tahun nih, nanti dia udah mau nikah, saya udah 60 lebih nih, kasarannya nih, gitu. Apakah teknologinya beda lagi? Beda lagi, apakah bisa ikutin anak gitu. Tapi itu yang kebahagiaan saya pengen cepat nikah, dapat dia, terus punya anak. Kadang-kadang nonton itu kita drama Korea aja nunggu-nunggu anak. Ayo sekarang yang nomor 1, 2 bisa nonton bareng. Itu yang harapan saya dari dulu. Beda lagi mungkin orang-orang yang sana, yang penting dia makan enak, dia bisa branded dia sendiri, udah cukup. Ya mungkin mereka gitu. Kalau aku sih, mungkin pola pikir umur matang ya, usia matang 30 ke atas kali baru berpikir, oh iya kebahagiaan itu untuk family, untuk bersama, itu beda lagi sih. Nah John, gimana caranya supaya satu negara ya, kenaikan harga properti berimbang dengan kenaikan income? Karena mungkin yang terjadi di Korea, harga propertinya naik terus, income-nya nggak ngikut. Jadi akhirnya si pemuda nih yang usia 28 tahun, 30 tahun, dia nggak mampu ngejar ini, John. Ujung-ujungnya dia nggak mau nikah, karena nanti kalau gue nikah taruh di mana? Masa gue ngontrak mulu, kalau ngontrak gue diusir gimana? Ya lah, ini pertanyaannya berat nih, jawabannya seorang ekonom. Tapi gambarannya gini, harus yang jawab mesti menteri ini. Tapi kalau dulu untuk sekolahnya ekonomi gitu ya, kalau saya dilihat dari sisi properti, properti ini pasti unsurnya adalah kan tanah. Nah, untungnya Indonesia ini tanahnya
masih sangat luas, masih sangat banyak gitu ya. Jadi kenaikannya mungkin tidak sedrastis yang di negara-negara maju, yang dimana rata-rata negaranya kan kecil. Gitu ya. Kedua, pertumbuhan penduduk kita masih positif, sehingga memang butuh tanah untuk ekspansi. Nah, tapi satu properti naiknya akan menjadi landai kalau pertumbuhan penduduk atau pertumbuhan ekonomi di satu areanya itu pun juga harusnya inline. Jangan tiba-tiba ekonominya di sini naik drastis gitu ya, tapi sehingga kalau pertumbuhannya ekonomi drastis, orang akan banyak kerja di area tersebut. Masuk kerja semua, masuk kerja maunya kan tinggalnya dekat-dekat kantor. Contoh misalkan kayak di Jakarta, Surabaya gitu, maunya dekat situ semua. Akhirnya harga tanahnya tuh tiba-tiba melambung tinggi. Orang ke Bekasi males, orang ke Bogor juga males, ditunjukkan kalau nggak ada infrastruktur. Gitu ya, sehingga Jakarta harganya terlalu tinggi, kok yang di pinggirannya nggak tersentuh, tiba-tiba ngejomplang. Nah, solusinya adalah ya memang harus pemerataan ekonomi, lalu infrastruktur juga, sehingga orang itu bisa-bisa, jangan di Jakarta terus nih, pindah nih ke Bogor, pindah ke Kerawang, pindah lagi nanti ke Jawa Tengah, gitu loh. Yang lucu tuh gini loh, setiap kali terjadi booming ekonomi, yang pertama kali naik tuh properti masalahnya, dan dia naiknya kadang-kadang suka kelebihan nih John. Betul, memang uniknya setiap kali, memang kayak ada kurvanya sendiri ya, mungkin setiap industri lah. Kalau saya kan mungkin di properti gitu ya, kayak zamannya 2005, 2008, 2012, 2016 tuh mungkin sekitar 4-5 tahun sekali tuh. Lo ya hampir kayak gitu. Ada kejadian terus tiba-tiba nanti naik, ada kejadian tiba-tiba nanti naik. Gitu. Tapi mungkin dengan yang diperkirakan itu kan kita kan nggak ada perkiraan ada pandemi kayak gini. Betul, itu kira-kira infrastruktur yang harusnya naik apa turun itu gimana nantinya ke depannya? Kalau saya sih yang sekarang ngelihatnya ya, melihat Indonesia ini memang harusnya sudah menuju ke daerah pengembangannya. Kalau di daerahnya berkembang, industrinya terutama berkembang, kayak sekarang kan mungkin Jawa Tengah gitu ya, lagi berkembang. Ya mudah-mudahan penduduknya akan pindah ke sana sehingga harga tanahnya di sana yang akan naik. Di situ naik. Saya memang ada invest di daerah Jawa Tengah gitu ya. Kebun sih sebenarnya, tapi dari kebun aja kita ngelihat harga kebun yang tadinya kita beli masih 20.000, tiba-tiba tuh sekarang bisa 25.000, 30.000 dalam setahun 2 tahun. Kalau kenaikan kan ngomongnya 20%, 25%, gitu loh. Walaupun ngelihatnya cuma naiknya cuma 5.000 nih, tapi kan itu udah 20% sendiri, gitu. Gitu. Nah itu yang saya bingung juga gini nih John. Kalau misalnya dari KPR itu kan 30% dari income boleh buat nyicil. Iya. Bener kan? Iya. Rumusnya gitulah kira-kira Bang. Iya. Nah, propertinya naik tinggi. Iya. Gajinya naik yang ngikutin. Iya. Berarti kan dia 30%-nya dapat rumahnya udah makin pinggir, makin pinggir gitu, John. Kelihatan kan trennya, karena apa? Satu, sumber pendapatan dari para pekerja itu adanya kan di pusat bisnis. Nah, kalau pusat bisnisnya adanya cuma di satu tempat, semua orang maunya di situ tinggalnya, pasti properti akan mahal. Nah, karena semua orang mau kerjanya di situ, artinya suplai tenaga kerja banyak nih. Penghasilannya nggak bakalan tinggi. Iya, soalnya gini nih, contohnya ya. Tadi properti lu yang di BPI. Dalam 2010 sampai 2020 naik 3 kali lipat, 300%. Pendapatannya nggak naik 300% masalahnya gitu kan. Jadi kan dia makin pusing lagi tuh pala. Makanya kelihatan tuh, makin lama kan pasti makin bergeser. Dulu orang ke Tangerang tuh udah jauh sekali gitu kan. Sekarang sampai ke Cikupa. Terus lari ke Bekasi, ke Cibubur lagi gitu kan, sampai ke Jonggol. Sekarang sudah mulai lari ke Bogor. Karena apa ya? Di sini sudah terlalu mahal. Di Jakarta terlalu mahal sehingga mereka mau nggak mau harus minggir. Dan tanahnya masih agak murah dan untungnya akses infrastrukturnya ada dan dibangun. Itu jadi bikin kemudahan. Tapi ada satu lagi ya mungkin harusnya pusat bisnisnya pun juga dibentuk lagi lah. Jangan semuanya tersentral di Jakarta. Gitu. Soalnya kan gini, kalau milenial sekarang sama Gen Z katanya banyak yang nggak mau beli rumah tuh John. Gimana tuh John? Nggak mau beli rumah, mungkin kecenderungannya karena lama-lama akan kayak negara maju gitu ya. Lebih mengutamakan lifestyle-nya dulu, baru ke propertinya gitu. Apalagi mikirnya sekarang, gila gue mesti KPR 20 tahun, 30 tahun, aduh, udah malas duluan. Gitu. Mikirnya udah individu, mikirnya untuk happy-nya sendiri, 30 tahun, nyicil, selesai, udahlah nanti kalau urusan anak suruh beli sendiri aja. Iya benar. Iya, mindset-nya berubah sekali. Kalau zaman papa kita kan, istri anak
apapun harus aku yang hidupin gitu. Bebannya di dia semua. Kalau sekarang aja bebannya kan udah mulai bagi sama istri nih. Kamu kerja, aku kerja. Lama-lama anak urus sendiri. Kamu cari uang sendiri. Lama-lama lebih jadi individual gitu. Makanya di Korea selalu ngomong, kenapa memilih Indonesia daripada Korea? Saya suka orang yang lama, orang yang kerjasama. Kayak Indonesia kan masih teman pun, ya udahlah kita bikin konten bareng yuk, masih mau sama. Kalau di sana udah nggak bisa. Wani biro. Bener. To the point loh mereka. Kenapa? Waktu menganggap uang. Karena apa? Kalau nggak kasih, aku harus cari untuk diriku. Jadi makanya kenapa di sana disebut negara maju, orang kerja itu bener-bener kerja. Orang di sini, orang waktunya kerja malas-malesan. Karena di sana berasa waktu kerja itu bener-bener tergantung pandangan orang ya. Tapi bagi kita mungkin lagi enjoy, tapi orang lain pikir lo pada malas-malasan. Padahal orang di luar sana lihat, ini 4 orang duduk ini apa sih malas-malasan jam segini. Karena aku ke Korea ngeliat orang kerja gila nggak pernah berhenti. Aku sampai kereta MRT lari-lari, kita lagi santai. Udah ketinggalannya udah. Kalau di sini kan nggak mungkin karena waktu itu buat mereka ya udah waktunya kerja, nggak ada tambahan pun nggak apa-apa, masih bisa hidup di sana. Nggak bisa hidup. Jadi sebenarnya kita lebih sejahtera ya? Ya kalau secara hati jauh lebih nyaman. Ya terus buat apa negara bikin negara maju-maju kalau ujung-ujungnya kayak gitu, kadang-kadang bingung nggak sih? Kalau udah itu kita memiliki nationality yang negara yang maju, seluruh negara mengakui, seluruh negara lain, seluruh negara sana menerima kita dengan welcome. Contoh saya bawa nationality Korea nih ke Singapura, ke Amerika, tanpa visa mereka welcome, sangat happy. Ya tapi kalau ujung-ujungnya di rumah kamu nggak happy buat apa? Iya, makanya apa yang terlihatnya beda gitu. Menurut aku, mereka mengejar kehappy-annya apa? Kerja keras mati-matian untuk mencapai ya suatu kedudukan, uang, ya semua ekonomi yang mereka bisa dapat. Kalau semua mindset-nya kayak Korofi atau aku, ya udah daripada aku di sini tersisa, aku pindahnya di Indonesia semua dong. Dan ke Indonesia lu mau kerja apa? Bisa bahasa Indonesia nggak? Dapat Indonesia, intanya gimana? Jadi ya terlihatnya beda-beda, tapi apa yang kita mau hadapin belum tentu kita sanggup, makanya nggak semuanya pindah ke Indonesia. Oke, tapi kalau sekarang arti hidup buat kalian ini kan bukan buat kalian, arti hidup buat kita semua kan adalah kebahagiaan kita tuh apa sih sebenarnya? Coba kita refleksikan sebentar, kebahagiaan kita sebenarnya apa kan? Kalau dibilang apa arti hidup, balik lagi masing-masing pribadi. Di mana fokus kita, di mana tujuan kita. Kalau tujuan kita as a family, contohnya ya, aku sebenarnya di uangku di dompet misalkan nggak ada uang. Loh, orang kaya punya uang tapi stres. Kita mah happy aja, makan apa aja bisa. Tapi orang kaya uangnya miliaran, punya gedung sana sini, stres mikirin apa? Mesti bayarin karyawan, mesti ini. Jadi posisi masalah bahagia itu relatif sih sebenarnya. Posisi masalah kita apa tujuan kita relatif. Kamu mau kaya, pasti semakin kaya, semakin kita juga punya tuntutan lebih banyak. Semakin kita di sini aja ya udah santai aja lah. Ya, tapi kan kalau katakanlah saya pemuda di Korea usia 30 tahun sampai dengan 40 tahun, itu kan berasa kayak naik hamster di roda berputar dia kerja. Itu yang ya anggapannya hamster muter terus kan? Iya, dia kerja di situ terus. Capek nggak? Hamster merasa capek nggak? Nggak merasa capek kan? Tapi nggak maju-maju kan? Iya, tapi mereka maksudnya nggak maju dalam arti dia nggak kebeli rumah, dia nggak kebeli mobil. Enggak, tapi nggak semuanya. Dia dalam putaran itu ada orang yang sukses dalam arti dari atasan direktur lihat, oh ini potensial. Oke, average deh, average Korean gitu. Kan dia berarti kan di usia 30-40 dia masih. Itu yang kita tahu medium loh. Medium high, Indonesia nggak ada apa-apanya. Orang yang di luar sana yang grup anak-anaknya yang nama yang grup terkenal banget di seluruh dunia. Grup Samsung, grup apalah gitu. Lu pulau aja langsung beli cash. Orang Korea ya kaya gila. Jadi jomplang kita nggak bisa mencapai aja nggak bisa. Kalau Indonesia, sorry itu kita sama orang yang punya jet pribadi. Kasarnya mau punya ini kita bisa masih berteman. Masih bisa lah istilahnya. Itu loh bedanya. Koneksi masih bisa. Di sana itu dunianya total beda. Kalau di sini sana nggak bisa. Ya makanya kalau saya sih enjoy sini. Karena makanya individualisnya tinggi. Makanya yang kaya terus. Yang kita ya tapi setidaknya kan rutinitas ada, kerja terus. Makanya kayak gitu butuh adalah solusi supaya orang-orang yang bawah atau menengah itu bisa mencapai target setidaknya. Ya, mencapai target yang lebih dari yang mereka punya. Tapi kalau Korofi lihat, Pak Joni juga lihat, kalau zaman dulu, zamannya kakek nenek, yang penting sawah hari ini kita makan kangkung ya udahlah. Sekarang kan enggak.
anak-anak muda sekarang kan, aku pengen beli mobil, masih ada keinginannya, itu coba 10 tahun, 20 tahun lagi. Indonesia akan jadi Karena begitu. orang-orang kampung sekarang masih berpikiran itu, berarti masih bisa Indonesia maju lebih dari sekarang. Ya benar, hari ini saya nggak kerja dulu deh Bu, pulang dulu. Kenapa? Loh, terus kamu kemarin utang gimana? Nanti nggak apa-apa, 2-3 bulan lagi kerja Masih lagi. berpikir santai, berarti Begitu masih loh, orang desa itu masih gitu. ada proses maju. Kalau mereka pada nggak merit, kebutuhan biologisnya gimana menuhinnya? Makanya dari negara kalau lahiran dikasih gratis, sekolah gratis. Bukan, terus, kan yang nggak merit nih, yang nggak merit terus akhirnya kan mereka apalagi yang cowok punya kebutuhan. Yang ini ya, di negara kebutuhan maju ya. hengki-pengki lah gitu. Kalau di negara maju, mereka kayak Jepang, mereka tuh ada kayak apa tuh namanya kotak-kotak kayak kotak foto. Mereka ngelakuin itu sendiri di sana. Oh, Bayar. dan itu maksudnya di Korea tuh kayak gitu. Maksudnya kalau kita kan punya istri ya kan, jadi kan kita Kalau di bisa. sana kan tempat karaoke ada perempuan juga. Maksudnya ini kan kita ngomong negara maju ya. Negara maju ya segala sesuatunya bisa tersedia lah. Oke. Termasuk boneka. Iya. Makanya di Jepang banyak boneka ya. Dan saya punya banyak dikasih oleh-oleh dulu sama temen saya. Mainan-mainan yang lucu-lucu dari Jepang. Itu dia. ya gitu sih ya. Ya kadang-kadang aku miris aja ngelihatnya. Kalau di sini tabu, kalau di sana enggak, karena di sana menjadi bisnis. Karena memang semua masyarakatnya membutuhkan biologis itu. Kalau papa kamu lebih senang tinggal di mana, Li? Semakin dia tua, dia sering bicara tentang Indonesia, tentang Korea. Tetap negaranya kan, pinginnya ya nanti papa udah tua meninggalnya pinginnya di sana. Dia sering ngomong gitu. Ya Tapi, mungkin dia lihat kan tetap keluarga semuanya kan di sana, kakak-kakaknya masih di sana. Terus di sini kan hampir nggak ada keluarga, saya aja tinggal jauh. Jadi ya kalau ya seperti kayak tadi saya bilang, mungkin udah umur saya udah tua, paling ya pastinya balik ke Korea. kamu punya properti di Korea? Papa keluarga pasti ada properti di sana. Kenapa? Properti di sana masih ada? Rumah dulu ada, tapi dia udah jual. Karena udah terlalu lama nggak kepake. Makanya itu pun dia kalau nggak salah waktu itu 2003-2004 dia jual apartemen, habis itu apartemennya bangun ulang. Kalau Korea kan gitu. Tetap berapa ya? Dirubuhin lah. Bangun ulang lagi. Naik 7 kali lipat. Ya dia nyesel, kenapa dia jual? Tapi ya soalnya dia mikir akan menetap full di Indonesia, papa kan. Dari saya umur 4 kan papa udah di sini. Jadi ya pilihan hidup lah. Tapi ya kalau lihat properti zaman dulu kencang. Kalau sekarang kita mau beli kan nggak mungkin. Oke, jadi saya harus beli satu apartemen, let's say 2 bedroom di Korea itu berapa? Kalau yang seperti pinggir, ya harganya tetap kayak kemarin kita nanya, Hontong punya berapa? Ada 3-4 2-3 M itu lumayan besar, kayak setaman anggar kita. Tapi daerah ya, pinggir banget ya, bukan yang kota. Ya dari Seoul, tapi pinggiran pun Korea kan jalannya bagus. Iya, tolnya lancar. 1 sampai 1 Ya, berarti jam. masih affordable dong kalau 2-3 miliar. Tapi orang Korea pikir setiap hari berangkat pulang Jauh. 1,5 jam itu gila, membuang waktu. Oh, kalau di Indonesia normal kan dari Bekasi. Menurut mereka kayak dia ke Bandung, kayak kita ke Bandung gitu loh. Jadi ya Ya. kalau kita sih udah biasa ya. Negara besar, kalau Korea negaranya sekecil itu 2 jam itu berarti hampir ujung sampai ujung dong. Tengah sampai ujung dong. Jadi menurut dia terlalu jauh buat kerja. Itu tersentral di Seoul doang untuk Korea atau kota-kota besarnya yang lain kayak apa sih, kota Busan paling bawah. itu gedenya sama Seoul tuh jauh banget nggak sih bedanya? Oh, kalau gedenya maksudnya apa nih? Maksudnya ke Jakarta sama Surabaya itu kan kurang lebih 2 kali. Korea mah kecil, Nggak, cuman ya. Seoul paling besar, pasti paling besar. Tapi apa namanya, udah terlalu padat kan? Padat. Itu kayak satu gedung aja, misalnya satu building aja itu yang operasi plastiknya udah nggak terlalu Operasi padat. plastiknya banyak banget satu Makanya building. Seoul itu terlalu padat. Kayak Myeongdong kayak pasar kan, padahal itu mall bagus tapi kayak pasar udah terlalu banyak jual gitu. Li, kalau misalnya ada uang 1 miliar, orang Korea kan mendingan bedah plastik dibandingin dia beli rumah. Kalau di Indonesia kan kebalik, kalau punya duit 1 miliar, saya mendingan punya rumah jadi ganteng soalnya kalau habis beli rumah. Soalnya itu juga lifestyle. Indonesia nggak harus ganteng cantik. Kalau di sana harus. Gampang viral. Saya masih bisa hidup lah di Indonesia. Ya, lu gitu buka baju loncat-loncat aja besok viral. Orang mukanya jelek banget, semakin jelek dicari-cari TV. Aneh Indonesia, kalau Korea nggak bisa. Nggak Lu bisa, jelek Korea. kerja pun nggak bisa. Nggak bisa, kerja Dikucilkan, dibully. Terus Jadi orang jelek jadi apa? Makanya operasi. makanya operasi. Jadi orang jelek dibanding dia beli rumah, mendingan dia operasi Pasti. mukanya. Karena di situ kerjaannya pasti lebih banyak. Karena pemilihannya bukan karena kamu pintar apa enggak,
tapi kamu cantik atau ganteng karena John, itu lu marketingnya lebih jago. Jual properti ke orang-orang jelek di Korea, John. Lu bilang gini, lu dibanding operasi plastik, gitu ya? Lu beli rumah di Jakarta ya. Jadi ganteng ya. Jadi ganteng, lu banyak yang mau sama lu ntar. Tapi kalau orang ganteng cantik dia dapat opportunity yang misalkan jadi artis nih, uangnya nggak main-main. Dia nikah sama orang kaya, uangnya nggak main-main. Makanya investasi jadinya. iya kasarannya ganteng cantik itu sangat mempengaruhi hidupnya dia. Iya, kalau di Masuk sana. kerja pun ada yang kerja bagus Mungkin ada. Indonesia akan begitu 20 tahun kemudian kali. Karena semakin Loh, maju sekarang ya, aja persaingan. Indonesia kan mulai operasi banyak. Iya. Klinik udah di mana-mana. Dulu berapa tahun lalu klinik cuma 1-2 biji. Iya. Ya lama-lama Indonesia mementingkan kecantikan juga dan lama-lama orang Indonesia kan pasti jadi pinter dong. Nggak mungkin cari orang yang kasarannya orang yang jelek, bodoh, agak lucu terus semuanya dicari. Pasti akan mencari orang yang punya prestasi ke depannya. Kalau Korea kan udah jelek, ya nggak bisa tampil. Kasarannya didugem, hei, viral besok viral. Kalau di Indonesia kan banyak tuh yang bentuknya lucu-lucu, dia lucu, tampil di TV. Di Korea nggak ada nih. Ada juga, tapi itu lebih ke komedian segala, Iya, tapi nggak bisa susah. jadi aktor atau agak susah. Dan nggak mungkin viral. Ya viralnya cuma satu momen. Kalau di Korea itu beda, bener-bener harus bener-bener terjamin lah. Kalau di Korea tuh banyak kan rumahnya kayak orang tinggal di mana sih? Apartemen atau rumah Apartemen. Apartemen. atau Orang kaya banget baru land house. itu di Seoul apa di semua tempat kayak gitu? Rata-rata Seoul sih, kalau di pinggir-pinggir land house banyak kayak rumah kecil-kecil gitu banyak. Justru yang pinggir daerah jarang apartemen. Jadi komplek-kompleknya tuh masih kayak komplek-komplek kayak kita ada townhouse gitu di Korea ada nggak? Oh, townhouse kayaknya udah nggak ada, Kayaknya apartemen gedung. semuanya gedung-gedung Tapi rapi semua. ya, kotak-kotak. Kalau kita kan apartemennya Tapi mereka pintar loh. Tanahnya bagus kecil, banget. bangunannya kecil tapi Apartemennya benar-benar efisien loh. sangat, Jadi sangat. kayak tempat jemur baju aja mereka siapin benar-benar Jadi, kotak berapi. Beli Padahal itu kita gedungnya nggak kecil. rugi banget, beneran. Kotak itu bener-bener nggak kemakan net out or gross, nggak ada. Bener-bener kepake semua. Terus kalau di apartemen kayak gitu kumpul-kumpul gitu nggak mereka? Kumpul maksudnya? Kalau- Datang Oh ya, juga kan. kalau orang Korea suka kayak teman atau adik-adik nyamperin ke rumah, kita udah nyamperin, mereka suka. Barbecue terus atau Iya. apa? Iya, minum soju, barbecue, soju bareng. makan, iya. Kalau di sana kan sering ngumpul. John, kalau Indonesia ke depannya kayak Jakarta bakal kayak Seoul gitu nggak? Jadi gedung-gedung semua isinya. Bisa jadi. Sekarang aja gedung banyak banget Sekarang ya. banyak, Pak. Ya, tapi kan kita masih bisa tinggal di Pondok Indah, masih bisa tinggal di Kelapa Gading, Itu masih yang bisa sudah tinggal. ada alamat tanah. Itu kan yang udah lama, kayak saya aja tinggal Jakarta lama pindah ke Surabaya ke rumahnya dia. Ya udah di Surabaya pun selain yang perumahan yang itu, sekarang mulai apartemen nongol Tapi banyak. sekarang yang di tempat perumahan aku, apartemennya mulai ditonjolin. Berarti sekarang udah mulai nih, gedung-gedungnya udah mulai Soalnya ditonjolin. tanahnya udah nggak sanggup beli. Udah mahal. Sekarang di tempatku aja malah naiknya Iya. gila-gilaan. Tanahnya itu kalau suruh beli kayak tanahnya di rumahnya dia itu harganya dia itu harga yang termewahnya Jakarta loh. Iya. Padahal di Surabaya, Second Udah kayak City. di Menteng sama Jadi nggak make sense Nah, beli hampir 20 M untuk tanah doang nggak sanggup. Waktu masa kecil kamu juga gedung-gedung semua kayak gitu apa enggak? Enggak, saya Waktu kecil banyak landed house tuh banyak. di mana di Surabaya Di atau di Seoul. Oh, Di di Seoul. bukan Seoul. land house ya, kayak apa ya? Kayak Rumah susun ya. kayak rumah susun, kayaknya kayak ya land house pun kayak basement, kayak masih kayak jarang lah gedung Rumah tinggi-tinggi gitu. susunnya tuh kayak cuma Tiga berapa, lantai. 3 lantai gitu. Karena kan memang ekonomi Indonesia diperkirakan akan menjadi peringkat keempat dunia di tahun 2050. Kalau tumbuhnya kayak sekarang nih, karena penduduk kita gede, kita akan menjadi peringkat keempat di dunia. Karena apa hasil alam kita banyak, penduduknya juga banyak, jadi kemungkinan ekonominya akan maju terus kan. Nah, berarti kan Indonesia suatu saat nanti jadi kayak Seoul kan. Mungkin yang Jakarta tuh bakal isinya high rise building semua. Kalau bicara Indonesia bisa seperti Seoul, mungkin enggak. Tapi kalau Jakarta, Medan, Surabaya bisa nggak seperti Seoul? Bisa. Oh, kota-kotanya. Ya, makanya kalau saya bilang sih ya udah tepat pemerintah itu bikin pusat-pusat bisnisnya tidak tersentralisasi. Gitu. Dia harus pindah bikin pusat industri di tempat-tempat lain. Dengan demikian pendapatan perekonomian tuh lebih merata. Daerah-daerah yang tanahnya masih murah, yang dia punya UMR-nya masih murah, lama-lama akan terangkat. Jadi pemerataan lah sifatnya. Kayak mindahin ibu kota. Mindahin salah satu mungkin kayak mindahin ibu kota, pindahin bikin kawasan pabrik yang baru gitu kan. Iya, benar. Kayak itu untuk pemerataan penduduk,
pemerataan penduduknya itu juga penting. Nggak terlalu kayak Seoul gitu, semuanya ada di situ juga. Berapa tuh penduduk Hidupnya Seoul? kan nggak terlalu. Oh, saya nggak hafal. Tapi terlalu mereka padat gitu ya. Lebih gede dari Jakarta? enggak, kayaknya enggak. Ya Kecil sih. Tapi Cuman- lebih padat mungkin. sepadat-padatnya pun penduduknya kan sedikit banget. Dikit Pak. Korea kan penduduknya 30 juta ya? ya 20 sekian, 28, 29 mungkin ya dengan seluruh loh. Berarti di Seoul paling mentok-mentok berapa sih? Kalau Indonesia ini Jawa Timur aja berapa gitu. Jadi makanya mereka meskipun sepadat-padatnya nggak bisa padat kayak kita lihat di pinggir Indonesia kan rumah kecil gitu kan, kayaknya masih lebih luas dan sana. Oke. Nah John, kalau belajar dari Korea, gimana menyikapin properti di Indonesia? Ya salah satunya pasti memang pusat industri, pusat ekonomi, pemerataan pembangunan, infrastruktur itu yang paling diprioritaskan sih ya. Kalau memang ini tidak dilakukan, pasti orang tinggalnya tuh tersentralisasi ya, jadi propertinya akan mahal sekali. Gitu. Ya bagusnya ya memang ini perlu campur tangan pemerintah. Yes. Kalau di Indonesia ini kan memang karena tanah besar, banyak yang belum terdevelop dengan baik, jadi potensi untuk pemerataannya masih sangat tinggi. Gitu. Ya saya juga berharap karena kita jadi developer, jadi orang properti gitu ya, makin tahun makin lihat nih harga properti makin tinggi juga takut kadang-kadang. Susah bebasin tanahnya juga. Sekarang mau main di Jakarta nyari tanah 1 hektar bulat itu udah hampir nggak mungkin. Kalaupun ada harganya juga udah nggak karuan gitu, nggak make sense. Gitu. Udah nggak mungkin bisa untung lah gitu ya? Ya, dan kalau bicara tadi kayak Seoul dulu zaman kecilnya bangunannya paling berapa lantai, sekarang harus tinggi-tinggi. Jakarta pun juga begitu loh. Dulu Jakarta bangunan paling izin IMB 1 lantai, terus 2 lantai. Terakhir belakangan boleh bangunan 3 lantai. Rumah loh ya, kita bicara rumah boleh 3 lantai. Kalau dulu nggak boleh rumah 3 lantai. Ya jarang Gitu. ya. Ya, hanya rumah IMB tuh bolehnya 2 lantai. Ya maksimal 2 tahun, 2 lantai saya tahu. 2 lantai. Sekarang boleh 3 lantai. Kalau Indonesia belum nyampe tahap di mana kayak di Seoul yang propertinya rada stagnan kan? Belum karena kita masih pertumbuhan penduduknya masih positif. Masih banyak sih area-area Tapi yang harga kosong. semahal itu pun yang beli banyak. Bayangkan Korea masa udah semahal itu, orang kaya masih berjaya kan tinggal beli kayak gedung ya harga yang nggak make sense pun yang kaya udah punya semua. Kasarnya sekarang lagi stuck pun tinggal uang akan balik. 1 bulan land aja berapa gitu. Jadi mereka yang udah punya santai, yang nggak punya itu yang mau mati. Ya, karena untuk ya itu mencapai mungkin karena pusat bisnisnya semua tersentralisasi di Seoul. Seoul. Oke. Nggak bisa pindah lagi gitu kan ya. Kalau kejadiannya seperti itu, ingat aja dulu kayak di Jakarta, semuanya di Jakarta dan pengennya Sudirman Tamrin, SCBD gitu kan. Wah itu harga office building kan sewanya naik terus. Iya, mahal. Begitu sekarang pindah nih, ada di daerah TB Simatupang, ada ke daerah BSD gitu kan, lama-lama juga akan terkoreksi. Jadi kesimpulannya terus beli properti kalau di Jakarta. Kalau beli properti sih pasti. Kalau saya masih percaya selama Indonesia masih pertumbuhan penduduknya positif, artinya properti itu akan ada. Kedua, tanah kita memang tidak bisa dikopi kecuali kamu mau lihat reklamasi. Ya. Ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah beli properti di bahasanya kan yang yang lagi tumbuh. Lagi tumbuh itu bukan hanya developer masuk ke situ terus bangun tumbuh, enggak juga. Tapi apakah daerah itu akan ada penduduk yang masuk? Kalau kita bangun mah gampang, developer bangun aja mah gampang. Tapi kalau nggak ada yang tinggal, nggak ada yang masuk kan nggak akan jadi satu komunitas. Nah yang penting adalah developer membangun itu pentingnya ya membentuk satu komunitas. Kalau kita tahu lah sama-sama ada developer dari China bikin di daerah Kerawang gitu kan, apartemen katanya untuk 1 juta penduduk. Kita mikir 1 juta penduduk pindahinnya gimana gitu. Iya. Kalau itu bisa dilakukan, oke. Tapi kalau itu tidak bisa dilakukan dengan kecepatannya, kan bakal jadi kota mati. Nah itu bener. 1 juta mau pindah aja memikir kan. Mikir. Kalau Korea misalkan seluruh penduduknya nggak sampai 30 juta kan. Kayak Singapura lebih kecil lagi. Makanya COVID cepat selesai kan. Kasarnya Singapura hebat ya, Korea hebat. Bukan masalah hebatnya, mereka penduduknya dikit. Kalau Indonesia penduduknya terlalu banyak. Sama sadar dirinya juga. Ya kadang-kadang orang nggak suka masih nggak pakai masker kayak gitu kan ada. Jadi kalau satu lagi meskipun gedung-gedung Korea itu harganya nggak make sense, kenapa laku? Entertain Korea, K-pop, manajemen kan beli gedung terus. Asramanya untuk artis-artis kan mereka beli terus. Makanya semahal itu pun mereka laku karena apa? Kalau musim COVID, mereka live streaming, mereka uangnya tetap dapat manajemen Korea.
K-pop nggak pernah mati, K-drama nggak pernah mati. Sampai sekarang kita nggak bisa nonton bioskop, nontonnya di Netflix. Netflix belinya mahal-mahal, taruh di situ juga. Jadi makanya yang kaya terus beli, makanya propertinya kelihatannya stuck tapi orang kaya muter terus. Stucknya untuk menengah ke bawah. Tapi ya menengah ke bawah untuk. Nah, kamu kan nanti bakalan punya duit terus kan? Ya? Amin. 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 Kita Ngomong setiap minggu ya, setiap minggu harus ada Live terus ya. ya. Nah, kalau kamu makin rezeki banyak, kamu akan beli properti di Korea nggak? Korea sementara ini ada pembicaraan sama istri. Nggak, jadi gini, kalau ada uang lebih mau Soalnya kemarin- supaya buat simpanan aja. Soalnya kalau orang Korea sendiri pikirnya tempat kantor kan terlalu jauh, nggak make sense 2 jam dari Seoul. Kita pikir udah biasa 2 jam, Iya. jalannya macet. 150 nyampe. Soalnya orang Korea itu pasti tujuan akhirnya nanti kalau sudah tua pasti pengennya balik. Maksudnya ya kayak apa Kampung namanya halaman meninggalnya kan pengennya di sana, ya kayak gitulah. Dan di kota itu memang agak pinggir sih. Satu-satunya building tertinggi itu. Jadi itu kan kalau nggak salah 17 lantai. Dan 1,5 jam dari Seoul dengan jalan lancar. Iya, jalan lancar. Oh, ya gitu. Kalau macet bisa 2 jam, 2 jam setengah. Tapi saya jarang lihat Korea macet. Cuma macetnya di daerah Di daerah- Gangnam, Myeongdong iya. macet. Tapi sampai sana kita lihat di atas begini, masih kelihatan sungainya. Masih sungainya di Jadi depan. Bagus lautnya. dong. Iya, makanya Bagus. kalau orang Koreanya nggak cari itunya. Tapi orang Aku Korea nggak juga bisa. Tempat kerja dekat. Kalau aku pikirnya kita kesana kan kesana liburan. Kita kan tinggalnya di sini, Nah, makanya. maintenance-nya berat ya kalau di Korea? Enggak, kalau di daerah nggak terlalu. Makanya kemarin kita tanya-tanya dengan luas banget. Sama caranya orang Korea kalau beli itu kayak gimana, nggak pakai DP, nggak pakai apa sih, ada namanya apa sih yang Beb bilang itu, makanya mempermudah mereka untuk Iya, beli. soalnya kayak pas ini DP-nya di subsidi. Kalau di Korea itu Kayak gitu, ada yang beberapa sistem biar menengah bawah juga bisa beli tapi di pinggir. Jadi mereka lebih kayak subsidinya di pinggir, bukan yang di daerah Seoulnya. Seoul itu dibiarpun pun orang cari setengah mati. Kasarannya bangunan cuma satu ranjang, satu TV-nya aja orang mau tinggal. Oke, kalau beli 2,5 miliar, jual apartemen yang di sini aja satu udah kebayar kan, satunya, kan? additional cash dapat kan? Langsung cash itu dapat. Nah, itu maintenance-nya berat ya? Per bulan berapa? Lebih murah dari sana di sini. Oh gitu? Di sana air itu mau pakai nyalain full 24 jam pun kayak 50-70 ribuan. Berarti ya nggak sampai 1 juta. Oke, listrik juga murah? Listrik lebih murah dari sini juga. Oh. Di Iya, tanah iya. abang ini aja subsidinya banyak. kita ya, nggak ya. pakai pun 4 juta. Kita pakai dulu tinggal kita bisa 7 juta, 8 juta. Maintenance itu? Ya, di atas. Enggak di Korea? Oh Maintenance? enggak, maintenance murah. Kan biasanya buildingnya charge maintenance gitu kan? Iya, tapi Betul-betul jauh mahal. lebih murah dari sini. Tapi aku nggak tahu exactly harganya berapa. Tapi makanya orang yang pinginnya akan santai mulai tertarik ke daerah. Tapi kan rata-rata yang seumur saya nggak mungkin tinggal di sana. Tapi kalau buat keluarga main, Iya. buat Kalau masa tua anggapannya gitu itu ya? kayak villa kan, kasarannya itu kasarnya hotel pribadi lah. Aku pulang ada rumah sendiri. Sistemnya mereka pintunya besi, liftnya baru semua, by Ada voice semua. gitar semua di lantai. Kalau kamu beli tahun 2021 nih, rumah seharga 2,5, apartemen seharga 2,5 miliar di Korea itu, 10 tahun lagi jadi berapa nilainya? Kalau kamu disuruh nebak. Kalau saya kan bukan orang properti jadi nggak tahu seberapa, tapi waktu adik saya beli itu masih 1,5-an, 1,5 mau 2. Sekarang udah mau 3 kan? Di tahun berapa? Itu berapa? Ya 2 tahun, 3 tahun lalu. Naik double, hampir double. Sebelum COVID kan, naiknya sampai situ. Tapi kalau sekarang saya nggak tahu. Tapi itu waktu itu belum ada gedung tinggi sama sekali daerahnya. Itu hotel paling tinggi 3 lantai loh di situ. Dan di daerah kan, 3 lantai hotel mana ada Indonesia? Jam 9 udah sepi. Nggak usah jam Tapi 9, jam makanan-makanan 7 masih sepi. enak. Restoran enak, ya kan, masih Korea. enak. Masih ada kayak sashimi ada di depan rumah itu. Sashimi, Jalan kaki apa. cuma 10 meter udah ada restoran, karaoke gitu. Ada karaoke, family karaoke bukan juga. Karaoke di bawah tangga. Terus salju itu masih kita bisa injak salju banyak kan, gedungnya dikit gitu. Asing boleh beli? Saya orang Indonesia, enggak, saya orang Indonesia mau beli itu boleh? Kayaknya susah. Kayak sama kayak orang asing kan di Indonesia nggak bisa beli. Tapi kalau kita punya keluarga atau seperti kita yang ada yang menjamin atau kita Ya, punya ini. ya harusnya Sama bisa. sih Ya. kayak Indonesia sih. Kamu terakhir reuni SMA kapan nih? Dia mah lupa. Saya nggak banyak teman. Dia nggak suka berteman. Memori soalnya udah mau habis. Oke. Saya sih nggak punya teman sih. Jadi Dia nggak bisa berteman. saya sangat kuper zaman dulu. Terus sangat minder.
sangat nggak percaya diri. Jadi Nah kalau sekarang kamu pulang terus ketemu teman-teman kamu dianggap statusnya udah bagus gitu kira-kira? karena udah lost kontaknya banyak. Yang sekarang berteman sampai sekarang adalah saat saya militer. Teman-teman militer. Benar-benar statusnya disamaratakan. Mau dia kaya, aku kaya. Mau dia miskin, aku miskin. Mau dia tinggi, aku tinggi. Kamu ganteng atau aku enggak ada. Kalau militer kan status. Pangkat 1, 2, 3, 4. 4 aja udah. 1 udah kamu jadi budak, udah. Jadi susah-susah bareng. Ya seneng-seneng bareng kan kita kan. Jadi kita kasarannya satu cukup baik ini aja kita ini bagi 4 makan. Yang teman-teman itu yang sampai sekarang kita berteman. Dan sampai sekarang aku pulang orang mereka yang jemput, mereka yang kayak anak-anakku pulang, keponakan kok. Ya dia yang antar satu-satu. Bukan teman-teman zaman SD, SMP, SMA udah nggak bisa. Mereka terlalu sibuk dengan keluarga masing-masing. Dan itu secara ekonomi kamu paling maju, paling mapan kalau dibandingin teman-teman kamu itu. Ya puji Tuhan ya masih. Ya. Oke. Gitu Pak Joni, kita mesti belajar dari Korea nih Pak Joni. Beli properti, mumpung masih bisa ya di sini ya. Ntar kalau udah kayak nggak bisa beli di Seoul kan bahaya juga ya. Banyak daerah di ya kita beli properti juga ngelihat tata ruang gitu ya. Kalau di Indonesia ada tata ruang dari pemerintah, juga kita bisa melihat tren wilayah yang lagi akan dikembangkan. Nah, ya, kalau mau beli ya mungkin di daerah situ. Buat yang mau beli properti, Pak Joni ada properti di BPI ya di daerah Depok sama Mata Dinata di daerah Pondok Cabe, Tangsel, ya. Habis kita closing ini, kalian boleh nonton videonya di akan ada setelah ini. Thank you Lee sama Muat. Terima kasih banyak. Aku jadi belajar mengenai Korea dan mungkin kita beli apartemen di Korea. Amin. 2 kali lipat naiknya dalam 1,5 tahun. Invest atas nama saya, kita kembangin developer di Korea. Iya, bukan kita nggak bisa WhatsApp Cari dia teman lagi. lagi. Oke, guys, thank you ya. Terima kasih. Thank you, ya.